Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kali ini seperti biasa saya akan mengulas sebuah film yang pastinya dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah sistem hukum yang tidak benar-benar berlaku dan para penegak hukum itu sendiri tidak bekerja sebagaimana mestinya. Itulah yang terjadi di kota Franklin, Virginia di tahun 1931, di mana sebuah keluarga besar Bondurant dengan bisnis minuman keras ilegalnya melawan penegak hukum yang korup. Film ini akan menangkap intensitas kasar dari masa kekerasan dan tanpa hukum dalam sejarah Amerika. Jadi untuk kalian semua, bersiaplah untuk 20 menit ke depan membenamkan diri kalian ke dalam dunia minuman keras, gangster, dan juga sebuah kejahatan yang brutal. So, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Shining down, said nothing can kill us. Tiga bersaudara Bondurant yang sejak kecil hidup bersama di kota Franklin, Virginia, sebuah keluarga yang paling menguasai bisnis jual beli minuman keras ilegal yang terdiri dari kakak tertua mereka yaitu Forrest Bondurant yang merupakan pemimpin dari bisnis tersebut. Dia adalah sosok yang paling pendiam dan juga berwibawa. Namun di balik itu semua, dia tidak kenal rasa takut dan tidak pandang bulu pada siapapun. Kemudian yang kedua adalah Howard. Dia adalah sosok Bondurant yang sangat brutal, kuat, dan mudah meledak-ledak emosinya. Dan yang ketiga adalah si bungsu yaitu Jack Bondurant, sosok yang paling overconfident, banyak omong, dan selalu ingin membuktikan kemampuannya, terutama di depan Forrest. Mereka adalah keluarga Bondurant yang terkenal dengan legendanya, yaitu keluarga yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Dalam kehidupannya, mereka bertahan hidup dengan bisnisnya yang mereka geluti lewat pembuatan dan penyelundupan minuman keras secara ilegal, yang padahal negara telah melarang hal tersebut. Saya jelaskan terlebih dahulu, pada tahun 1920, Amerika telah mengeluarkan larangan untuk penjualan alkohol secara ilegal. Orang-orang menyebut Franklin adalah wilayah terbasah di dunia, yang dimana bisa dihitung dari jumlah orang-orang yang bisa memproduksi minuman keras di sana. Dan juga mereka bisa membuat whisky dari apapun, dari lobak, labu, buah beri, jagung, kulit kayu, apapun itu. Dan di malam harinya, di bukit mereka, kalian bisa melihat api dari pembakaran whisky bagaikan cahaya pohon Natal. Di balik gunung di perkotaan, terdapat kejahatan terbesar yang pernah melanda di negeri itu. We were hauling stuff around in our old beat up jalopies. Franklin, Virginia tahun 1931. Suatu malam, Forrest Bondurant dan kedua saudaranya mengantarkan pesanan minuman keras di bar kota. Di saat Forrest dan juga Howard masuk ke dalam untuk transaksi, beberapa preman mencoba merampok Jack yang sedang menjaga mobilnya di luar. Mereka menginginkan Jack untuk segera menyerahkan semua uangnya. Jack yang notabene penakut terlihat panik ketika para preman tersebut menodongkan sebuah pisau di lehernya. Dan untung saja, Forrest dan Howard sudah keburu keluar dan mengetahui hal tersebut. Forrest di sana yang tenang dan juga sangat berwibawa itu menyuruh mereka, yaitu para preman itu, untuk mengurungkan niatnya. Namun, para preman yang tidak tahu diri itu malah menakuti Forrest dengan sebuah ancaman. Sehingga orang sekelas Forrest menerima ancaman sampah itu dengan sebuah tinju yang mematikan. Setelah peristiwa tersebut, mereka melanjutkan bisnisnya dengan mengirimkan minuman keras ke bar yang lainnya. Dan setibanya di bar itu, mereka masuk ke dalam dan memandangi orang-orang yang sedang asik menari. Jack yang duduk dekat dengan Howard melihat seorang gadis pemain gitar yang cantik dan juga anggun, yang membuatnya jatuh hati. Dia adalah Bertha, anak gadis jelita dari seorang pendeta di kota Franklin. Keesokan harinya, di bar Bondurant miliknya, Forrest yang baru saja memeriksa persediaan miras, dia kedatangan seorang gadis berambut pirang dari Chicago.
yang bernama Maggie Bayford. Kedatangan wanita itu berniat untuk melamar sebuah pekerjaan di barnya. Dia juga ingin menghindari keramaian kota dan mencari ketenangan dengan hidup di perdesaan. Mendengar alasan itu, Forrest pun yang tanpa ekspresi menerimanya begitu saja. Well, Mr. Bondred, do I get the job? Suatu hari, Jack yang sedang mempersiapkan ratusan botol mirasnya menyaksikan seorang mafia dengan senapan Thompson di tangannya menembaki sebuah mobil yang sedang melaju dengan cara membabi buta. Dia adalah Floyd Banner, pemimpin mafia yang paling ditakuti di wilayah tersebut. Jack yang mengagumi dan merasa bahwa peristiwa tersebut adalah hal yang sangat-sangat keren, dia mengambil beberapa selongsong peluru dari tembakan Floyd dan ingin memberitahukan pada temannya sang penyuling whisky mereka yaitu Crackett, yang ternyata dia juga adalah pengagum berat Floyd Banner. Dijadikanlah selongsong peluru itu sebagai cendera mata mereka sembari mencoba minuman racikan baru yang selama ini mereka kerjakan. Sementara itu, Forrest yang berada di bar kedatangan deputi baru dari Chicago yang bernama Charlie Rekes. Atas nama jaksa wilayah Manson Wardell, para bandit berdasi itu meminta Forrest untuk menyepakati aturan baru di mana harus ada uang bagian di setiap minggu dan di setiap pengiriman miras yang mereka lakukan. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan bisnis itu di desa mereka. Jika itu disepakati, maka Forrest akan mendapatkan kebebasan dalam menyelundupkan mirasnya. Mendengar hal tersebut, Forrest menghampiri jaksa Manson Wardell, menolak aturan baru itu dan mengancam akan membunuhnya jika mereka mengganggu bisnisnya. Di malam harinya, Forrest, Howard dan juga Jack mendatangi Jimmy, yaitu seorang pembuat whisky sama seperti mereka. Jimmy mengatakan bahwa dengan mengikuti aturan baru tersebut, maka bisnis penyelundupan mirasnya akan berjalan lancar tanpa ada gangguan. Forrest, yang notabene adalah keluarga Bondurant, menantang hal tersebut dan tidak akan tunduk dan membayar sepeser pun kepada para lintah darat tersebut, karena tidak ada dalam kamus keluarga Bondurant untuk bertekuk lutut kepada siapapun. Di pagi harinya, Sheriff Petty dan Rekes berbincang-bincang sambil menikmati kopi. Sheriff Petty memberitahu Rekes, sang deputi baru itu, bahwa Forrest Bondurant adalah seseorang yang sulit untuk ditaklukkan. Dia juga memberitahukan bahwa orang-orang di desa akan bertindak dengan senjatanya dan menggantung mayat mereka jika ada orang asing yang membuat kekacauan di sana. Mendengar apa yang diungkapkan oleh Petty, Rekes pun mulai beringas dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk memulai tugasnya. Sementara itu, Jack yang selesai bercanda dengan saudaranya yaitu Howard, dia pergi ke gereja dengan sebotol mirasnya untuk menemui Bertha. Dan setibanya di sana, Jack yang dalam keadaan mabuk mempermalukan dirinya sendiri di mana dia muntah di saat penjemasan kakinya. Dia pun berlari keluar dengan wajah yang merah. Setelah peristiwa memalukan tersebut, Jack mendapati Rekes dan anak buahnya menyerbu rumah Crackett untuk mencari peralatan penyulingan. Ketika Rekes tidak menemukannya, dia malah mengajar Jack habis-habisan hingga babak belur ketika dirinya merasa ikut campur dalam urusannya. Boys were a bunch of hard-boiled sons of bitches. Just won't do. I'll get you. I'll kill you. We're coming for them next. No more! Don't touch me! Forrest yang mendengar kejadian yang dialami oleh Jack menasehati adik bungsunya itu bahwa dalam kehidupan yang keras ini, dia harus bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Selang tak lama, Forrest yang duduk di halaman bar kedatangan dua sheriff yang membawa surat pelanggaran atas penyelundupan miras ilegalnya dan menawarkan kesepakatan jika bisnisnya ingin aman. Dan nampaknya itu adalah upaya dari Rekes yang ingin tetap mendapatkan bagiannya. Howard yang mendengar dari dalam bar
keluar dengan muka beringas dan langsung menghajar kedua sheriff tersebut. Shoot me, huh? How? You gonna hurt my brother? Huh? You trying to intimidate us, Sheriff? Bondurant. All right. Huh? Di sana, Forrest hanya memperingatkan mereka agar tidak datang kembali ke tempatnya dan menyuruh mereka pergi saat itu juga. I seen him swanning around in Daddy's old suit. Beberapa hari kemudian, Forrest meminta Howard untuk menjaga barnya karena dia akan pergi ke Chicago untuk melakukan transaksi dengan kliennya. Sementara itu, di sisi lain, Jack mengunjungi Bertha di tempat ayahnya bekerja. Jack mencoba merayu dan ingin mengajak Bertha untuk sebuah kencan. Namun Bertha malah menyuruhnya untuk beramah tamah dengan ayahnya dulu jika ingin mengajaknya berkencan. Dan pastinya Jack tidak akan berani. Malam harinya, Howard yang mendapatkan amanah dari Forrest malah bermabuk-mabukan dengan teman-temannya yang mengakibatkan melewati janjinya untuk menjaga barnya tersebut. Dan benar saja, di malam itu ada dua orang yang mengganggu dan melecehkan Maggie, sang pelayan minuman itu. Cricket yang mengetahui hal itu memberitahu Forrest yang sedang beristirahat setelah dari Chicago. Dan pastilah, seperti apa yang kita inginkan bersama, Forrest pun menghajar mereka semua. Setelah perkelahian tersebut, Forrest menyuruh Maggie agar segera pulang. Namun hal yang tidak terduga telah terjadi. Selepas kepulangan Maggie, dua pengganggu tersebut ternyata masih hidup dan Maggie, dalam perjalanan pulangnya, dia merasa ada sesuatu yang harus diketahui oleh Forrest tentang perasaan cintanya selama ini. Sehingga dia pun langsung membanting arah untuk kembali ke bar. Dan setibanya di sana, dia tidak mendapati Forrest. Malah sebaliknya, dia bertemu dengan kedua bandit itu. Sehingga tanpa terelakkan, dia pun disekap dan tidak perlu saya jelaskan. Keesokan harinya, sesuai dengan legenda Bondurant yang tidak bisa mati, ternyata Forrest masih hidup. Dia berada di rumah sakit untuk perawatan. Melalui informasi dari dokter, asal muasal keselamatan Forrest adalah Forrest telah berjalan tertatih sendirian. Dia berjalan ke rumah sakit dengan bersimbah darah. Howard dan Jack mengetahui kondisi Forrest yang terluka. Sangat-sangat merasa bersalah, terutama Howard yang lalai atas apa yang ditugaskan oleh Forrest. Kemudian, Maggie yang berada di rumah sakit juga mengatakan hal seperti inilah yang sebenarnya dia hindari dengan meninggalkan kota Chicago. Sehingga Forrest pun menyuruhnya untuk tinggal di barnya, mengetahui kondisi wilayah tersebut masih tidak aman. Sementara itu, Jack yang mengetahui Forrest masih terbaring di rumah sakit, dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjalankan bisnis Forrest dengan menjual miras ilegalnya ke kota Chicago. Lantas, dia dan juga Cricket berangkat ke kota tersebut. Dan setibanya di sana, mereka ternyata bertransaksi dengan anak buahnya mafia Floyd Banner. Floyd yang terkenal dengan otoriter dan masa bodoh dalam bertransaksi, menyuruh untuk membunuh mereka berdua. Namun hal itu tidak terjadi lantaran Jack memperkenalkan identitasnya bahwa dia dari keluarga Bondurant yang menentang keras keputusan aturan baru dari Deputi Rikers. Dan akhirnya mereka pun selamat dan Jack dan juga Floyd berbisnis dengan bersih. Bahkan Floyd yang mengetahui serangan terhadap Forrest memberitahu alamat kedua penyerang itu yang ternyata bekerja untuk Rikers. Forrest, you gonna hear me out? Di pagi harinya, Jack dan juga Cricket pun tiba di barnya. Di sana sudah ada Forrest, Howard dan juga Maggie yang sudah menunggu mereka berdua. Jack dengan sedikit rasa takutnya, dia menceritakan bahwa dia telah berhasil dalam penjualan mirasnya.
serta memberikan catatan alamat dari kedua penyerang tersebut. Forrest yang mengetahui hal itu menasehati Jack dengan menunjukkan bekas luka di lehernya yang bisa menjadi contoh bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang berbahaya yang bisa mengancam nyawanya kapan saja. Malam pun tiba. Selepas menemui Bertha, Jack yang tidak mendapatkan Forrest dan juga Howard di bar, dia langsung tahu kenapa kedua kakaknya itu tidak ada di bar. Dan benar saja, Forrest beserta dengan Howard menjalankan misi balas dendam kepada dua orang yang sudah menggorok Forrest beberapa hari yang lalu. Setibanya di sana, Jack menyaksikan pemandangan yang begitu sangat brutal. Forrest dan juga Howard menyiksa dan juga memotong kemaluan salah satu dari orang yang menyerangnya waktu itu. Dan kemudian, Jack mengirimkan kemaluan tersebut sebagai pesan bentuk perlawanan kepada Rekus. Seiring berjalannya waktu, kondisi kota Franklin semakin memburuk, di mana masih banyak pembunuhan, sengketa tanah, PHK, bahkan penghancuran bisnis penyulingan miras. Itu semua akibat dari aturan yang dicanangkan oleh Rekus sang deputi baru. Dia dengan kekejamannya menyiksa orang-orang yang tidak mengikuti peraturannya. Walaupun begitu, Jack yang dibantu oleh Rekus sudah punya klien tetap, yaitu Floyd Banner, sang mafia kota. Dengan kepercayaan yang tinggi, dia merasa bisa melakukan transaksi miras di kota itu tanpa hambatan apapun, bahkan sampai ke perbatasan wilayah. Dia pun berpenampilan beda dengan gayanya yang seperti bos sekarang. Bisnis bondoran pun sering mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan, Jack membuat satu-satunya alat penyulingan miras terbesar di wilayah tersebut. Made deals with Bordell. And Rakes took him out the picture altogether. We bond rocks. Suatu malam, Forrest yang baru saja menyimpan uangnya menghampiri kamar Maggie dan memandangnya yang pura-pura tidur. Entah hati yang iba atau memang Forrest yang diam-diam juga menaruh cinta padanya, dia terus dan terus memandangnya. Maggie yang juga menyadari bahwa Forrest baru saja memperhatikannya, tidak ingin melewatkan momen tersebut. Dia menghampiri Forrest yang berada di kamarnya tanpa sehelai benang apapun. Dan akhirnya, ungkapan cinta Maggie dan Forrest pun terjadi dengan peristiwa keesokan harinya. Jack yang mengunjungi Bertha ingin mengajak dan menunjukkan pusat penyulingan mirasnya kepada Bertha. Namun tanpa sadar, mereka telah diintai oleh Rekus dan anak buahnya guna menemukan tempat produksi miras tersebut. Howard yang juga berada di sana mulai khawatir karena dia juga mengetahui pergerakan Rekus dan anak buahnya yang mengikuti Jack. Segera pun dia mengaung untuk memberikan isyarat agar Jack dan yang lainnya pergi. Rekus yang juga berada di tempat itu mengetahui hal tersebut dan memaksa Jack dan juga Bertha untuk segera kabur. Namun justru sebaliknya, Jack menyuruh Rekus dan juga Bertha untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan dia akan melawan Rekus dan juga anak buahnya. Howard yang cerdik dapat melumpuhkan Rekus dan beberapa anak buahnya yang hampir saja membunuh Jack. Tidak bisa terlalu lama, Howard dan juga Jack langsung kabur karena anak buah Rekus sudah berkumpul dengan jumlah yang terlalu banyak. Mereka berdua berhasil lolos, tetapi tidak dengan Rekus dan juga Bertha. Rekus, sang peracik miras, akhirnya dibunuh oleh Rekus dengan sangat sadis. Makes a goddamn mess on Charlie Rick's shirt. He called me a fucking ass. Dan tidak hanya itu, para kepolisian juga meledakkan tempat penyulingan keluarga Bondurant. Mengetahui kejadian itu,
Forrest memarahi adik bungsunya yaitu Jack atas kesembronoan yang dia lakukan. Namun tiba-tiba Howard datang tiba-tiba dan memberitahukan bahwa Crackhead telah dibunuh. Dan di sanalah mereka semua kehilangan rekannya untuk selama-lamanya. Dalam pemakamannya Crackhead, Jimmy hadir untuk berbelasungkawa. Dia juga mengatakan bahwa hal yang terjadi pada Crackhead tidak dapat diampuni. Selepas kematian Crackhead, Jack pun meratapi kesedihan dalam kesendiriannya. Amarahnya pun mendidih ingin melakukan balas dendam terhadap Crackhead. Beberapa saat kemudian, Sheriff Petty datang ke tempatnya untuk berbicara kepada Forrest. Namun, Jack yang mengetahuinya melarang untuk menemui Forrest. Cukup Jack saja sebagai penggantinya. Sheriff Petty pun mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak terima atas tindakan Deputi Charlie Rackes yang membunuh Crackhead. Tapi dia juga memberitahukan kepada Jack bahwa ada sebuah rencana dari jaksa wilayah yaitu Mason Wardell yang akan membawa petugas tambahan untuk memblokade setiap penjuru wilayah. Jack yang mendapatkan informasi tersebut, segeralah dia pergi untuk menghadapi Rackes dan anak buahnya yang berada di blokade jembatan. Howard pun segera mengumpulkan para penyelundup miras lainnya untuk membantu Jack. Sedangkan Forrest yang hendak berangkat dicegah oleh Maggie. Maggie pun memberitahukan bahwa sebenarnya dialah yang menemukannya dengan tenggorokan teriris di malam itu dan membawanya ke rumah sakit. Fakta konyol tentang Forrest yang bisa bertahan dan berjalan sendiri ke rumah sakit telah terbantahkan dengan mutlak. Namun di sana Forrest kemudian juga menyadari juga bahwa Maggie juga telah diserang pada malam itu. Tetapi Maggie tidak mengungkapkan atas pemerkosaannya. Beberapa saat kemudian, Jack yang telah tiba berteriak memanggil Rackes. Mendengar teriakan itu, Rackes pun langsung menembaknya. I want stupid boy! Put down your weapon! Forrest dan Howard yang melihat itu langsung saja membabi buta dengan senapan mereka. Dan baku tembak pun tidak terelakkan. Forrest segera menyeret Jack yang tergeletak agar selamat dari tembakan mereka. Namun apa yang terjadi? Sheriff Petty mencoba untuk melakukan gencatan senjata, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Rackes dan anak buahnya. Dan selang tak lama kemudian, Jimmy dan para penyelundup miras lainnya pun tiba untuk membantu Forrest dan juga saudaranya. Namun sekali lagi, Sheriff Petty yang tidak ingin ada baku tembak lagi di antara mereka mencoba untuk menyuruh Rackes untuk melakukan gencatan senjata. Dan lagi-lagi, Rackes tidak menghiraukannya dan ingin membunuh Bondurant bersaudara itu. Namun kali ini, Sheriff Petty yang kesal terhadapnya, terpaksa dia harus membelot dari deputi itu. Someone help Ford! Forrest yang bangun dengan kondisi terluka mencoba berdiri dan menembak Rackes yang terseok-seok itu. Namun sayang, dia kalah cepat dengan tembakan Rackes. Jack dengan luka tembak di perutnya mencoba untuk mengejar Rackes dengan mengambil pistol kakaknya. Sehingga dengan begitu Rackes pun akhirnya mati dengan tembakan Jack dan juga sebuah tusukan belati dari Howard. Dan itulah akhir dari sebuah kediktatoran seorang deputi yang bernama Charlie Rackes. Setelah peristiwa tersebut, Forrest yang terluka akibat beberapa tembakan menghabiskan waktu 2 minggu di rumah sakit untuk pemulihan. Dan beberapa tahun kemudian, dia pun menikahi Maggie. Begitu juga dengan Howard dan juga Jack yang sama-sama sudah berkeluarga. Inilah keluarga Bondurant yang terkenal dengan legendanya bahwa mereka tidak bisa terbunuh. Dan film pun
tamat. Franklin merupakan salah satu kota yang melahirkan minuman keras ilegal dengan warisan budaya di antara banyaknya orang Amerika Selatan atau Virginia yang menganggapnya sebagai tradisi abadi untuk melawan urusan pemerintah federal dalam pengaturan produksi dan konsumsi alkohol. Itulah yang disebut Monsin, tradisi para penyuling minuman keras yang menentang sebuah larangan. Baiklah teman-teman, ending yang pastinya memiliki historical yang begitu sangat menakjubkan. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.